Gus Abbas, seorang tokoh yang terkenal dengan pandangannya yang suka mengundang pro dan kontra, membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia menuduh para habaib, sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagai anggota PKI. Tidak hanya itu, Gus Abbas juga mengaitkan habaib dengan pembunuhan para kiai dan jenderal di masa lalu. Tentu saja, pernyataan ini langsung menimbulkan perdebatan panas di masyarakat. Banyak orang mempertanyakan apa dasar dan motivasinya melontarkan tuduhan serius seperti itu. Pernyataan Gus Abbas ini bukan hanya sekedar tuduhan kosong. Ia mengaku punya bukti-bukti kuat untuk memperkuat argumennya. Gus Abbas merujuk pada sejarah, ideologi, dan keterlibatan beberapa orang keturunan Ba'alawi dalam PKI sebagai pembenarannya. Tapi, apakah klaim ini benar atau hanya spekulasi tanpa dasar? Supaya kita lebih mengerti kontroversi ini, kita perlu tahu siapa yang dimaksud dengan habaib. Habaib adalah sebutan untuk para sayyid dan syarifah, yaitu mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya, Hussein bin Ali. Habaib biasanya memiliki garis keturunan yang terhubung dengan Hadramaut, Yaman Selatan. Mereka datang ke Nusantara sebagai pedagang dan menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, habaib punya peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Karisma dan pengetahuan mereka berhasil memikat hati masyarakat. Banyak habaib yang menjadi tokoh agama yang dihormati dan berpengaruh. Makanya, tuduhan yang dilontarkan Gus Abbas ini jadi sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik di masyarakat. Gus Abbas mendasarkan tuduhannya pada beberapa argumen utama. Pertama, ia mengaitkan asal-usul habaib dari Yaman Selatan dengan penyebaran ideologi komunis di Indonesia. Menurutnya, Yaman Selatan yang saat itu berada di bawah pengaruh Uni Soviet menjadi pintu masuk komunisme ke Indonesia. Gus Abbas berpendapat bahwa habaib yang punya hubungan erat dengan Yaman Selatan ikut membawa ideologi tersebut ke Indonesia. Kedua, Gus Abbas menunjukkan kesamaan ideologi antara komunisme dan beberapa ajaran habaib. Ia mengklaim bahwa beberapa habaib mengajarkan tentang kesetaraan sosial dan ekonomi yang mirip dengan ideologi komunis. Gus Abbas juga menyinggung keterlibatan beberapa orang keturunan Ba'alawi dalam organisasi PKI sebagai bukti keterkaitan habaib dengan komunisme. Salah satu tokoh yang dikaitkan Gus Abbas dengan habaib dan PKI adalah DN Aidit. Aidit, yang merupakan pemimpin senior PKI, memang memiliki latar belakang keluarga keturunan Ba'alawi. Gus Abbas menganggap hal ini sebagai bukti kuat adanya hubungan erat antara habaib dengan PKI. Ia menyatakan bahwa Aidit memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di PKI untuk kepentingan habaib. Namun, klaim Gus Abbas ini menuai banyak pertanyaan. Apakah cukup mengaitkan seseorang dengan sebuah kelompok hanya karena latar belakang keluarga? Apakah setiap individu harus bertanggung jawab atas ideologi atau perbuatan kelompok yang dikaitkan dengannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa argumentasi Gus Abbas perlu dikaji lebih dalam dan tidak bisa diterima begitu saja. Tentu saja, klaim Gus Abbas ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Banyak pihak yang meragukan kebenaran klaim tersebut. Mereka menganggap tuduhan Gus Abbas terlalu menyamaratakan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Mengaitkan seluruh habaib dengan PKI hanya karena beberapa individu keturunan Ba'alawi terlibat dalam organisasi tersebut dianggap tidak adil. Kritikus juga menunjukkan bahwa banyak habaib yang justru menjadi korban kekejaman PKI. Mereka mengingatkan kembali peristiwa pembunuhan para kiai dan tokoh agama oleh PKI di masa lalu. Beberapa habaib bahkan berperan aktif dalam melawan gerakan PKI. Oleh karena itu, menuding habaib sebagai dalang pembunuhan kiai dan jenderal dianggap sangat tidak berdasar. Klaim Gus Abbas tentang keterlibatan habaib dalam PKI dan pembunuhan para kiai dan jenderal merupakan isu yang sangat sensitif. Kita perlu berhati-hati dalam menyikapi dan menyebarkan informasi seperti ini. Penting untuk memisahkan fakta dari opini dan menghindari penyebaran berita bohong yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Investigasi yang mendalam dan independen diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik klaim Gus Abbas. Jika terbukti memiliki bukti yang kuat, maka tuduhan tersebut harus diproses secara hukum. Namun, jika tuduhan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan prasangka, maka Gus Abbas harus bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang dapat menimbulkan fitnah dan kerugian bagi pihak lain.
Sebagai penulis, saya berusaha menyajikan informasi secara objektif dan berimbang. Tujuan saya bukan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak tertentu. Penting bagi kita semua untuk berpikir kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah terpancing oleh berita atau opini yang belum jelas kebenarannya. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan perbedaan pendapat dan keyakinan memecah belah kita. Ingatlah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di mana salah satu prinsipnya adalah Persatuan Indonesia.